Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Ingin rujuk lagi. Saat-saat bahagia yang pernah engkau lalui akan berubah menjadi kenangan-kenangan indah. Tapi penderitaan yang sudah terlewati akan menjadi pelajaran yang sangat baik untuk dirimu. Aku tidak pernah menakut-nakuti dirimu, apalagi mengancam. Aku tidak perlu membuat engkau takut kepadaku. Malah yang kuharapkan adalah ketika engkau merasa takut, engkau akan segera mencariku minta perlindungan. Cinta itu, wahai kekasihku, adalah rasa aman dan rasa nyaman di dalam hati, bukan rasa takut dan cemas. Sengaja aku manjakan dirimu, kusayangi sepenuh hatiku, karena perempuan itu sekalipun sudah dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun, tetap saja di dalam dirinya ada gadis kecil yang minta dimanja. Jangan sampai hubungan kita ini hanya ada kagum dan pesona di awal-awal saja, tetapi lalu kemudian setelah itu terbukti hanya menyisakan penyesalan. Na'udzubillah. Banyak sekali kita lihat di sekitar kita hubungan persahabatan terputus mendadak dengan cara-cara yang tidak wajar. Setelah ditelisik ternyata tidak ada sebab dan tanpa alasan. Maka sikap kita selanjutnya dalam kehidupan ini biar seperti air mengalir saja, wahai kekasihku. Yang mau mendekat kepada kita, silahkan mendekatlah. Yang ingin menengok, ya silahkan datang saja. Itu semuanya tidak ada alasan situasi dan kondisi, tetapi tergantung kepada keinginan kita masing-masing. Termasuk bila engkau ingin menangis, silahkan menangislah. Tidak usah engkau tahan-tahan. Setelah air matamu tuntas, percayalah kepada Tuhan. Nanti di balik bola matamu yang sudah kering itu akan terlahir sesuatu yang akan membuat engkau menangis lagi, mendapat kegembiraan yang luar biasa. Percaya diri dan hanya mengandalkan diri sendiri sungguh sangat menyenangkan. Tidak merasa kekurangan apapun ketika tidak didekati oleh siapapun, dan tidak merasa tersakiti ketika dijauhi oleh siapapun. Lebih jauh lagi, sejak sekarang engkau tidak usah mencari kebahagiaan yang telah hilang itu di tempat yang sama di mana kebahagiaanmu hilang. Sejak sekarang mari kita cari kebahagiaan di tempat yang lain dan suasana yang baru dan tidak ada kemiripan dengan yang telah lalu. Kegagalanmu di awal untuk mendapatkan kebahagiaan tidak menjadi masalah, asal engkau mendapat pelajaran. Adalah lebih baik daripada engkau terakhir gagal lalu seumur hidup engkau menggigit jari selamanya. Sebab perceraian dengan suamimu yang dulu dibebankan di atas pundakmu, seolah engkau yang bersalah 100% dan mantan suamimu tidak bersalah 100%. Cara mereka mempermasalahkan dirimu terlalu keras sekali. Didiamkan tanpa kata-kata, tutup mulut rapat-rapat, tanpa teguran, tanpa sapaan, seolah sedang sibuk atau berpura-pura tidak melihat keberadaanmu. Sungguh sangat menyakitkan. Nasibmu, wahai kekasihku, bila diperhatikan, persis seperti burung karena bulunya indah sehingga dikurung. Seperti engkau, karena kecantikanmu engkau di penjara. Dulu, aku tidak pernah membayangkan
bahwa kerinduan kepada seseorang itu sangat memilukan hati seperti ini. Ternyata ada juga orang-orang yang setelah kita bergaul bersama mereka, kemudian kita baru paham mengapa Tuhan menjadikan kesabaran sebagai salah satu pintu masuk surga. Selain itu, ada pula sejenis orang-orang yang selalu berpenampilan ceria dan gembira, padahal sebenarnya mereka memikul beban hidup yang sangat berat. Mereka mampu menghapus kepenatan mereka dari raut wajah mereka tatkala engkau mulai berbincang dengan mereka. Oleh karena itu, wahai kekasihku, engkau sembunyikan saja dalam dirimu sendiri ketika engkau sedang mendapatkan kebahagiaan. Jadikan sebagai rahasia yang engkau sembunyikan di dalam hatimu sendiri. Apa saja yang indah bila diketahui oleh banyak orang, nanti ada saja tangan-tangan jahil yang merusak. Seorang perempuan yang mendapat suami lebih muda biasanya disebut berondong menurut bahasa lokal. Engkau tidak perlu khawatir atau kecil hati, karena usiaku 10 tahun lebih muda dari usiamu. Ditambah lagi engkau sudah punya anak 2. Aku sudah siap untuk menerima apa adanya dan anak-anakmu akan kusayang seperti anak-anakku sendiri. Adapun ketika mantan suamimu ingin mengambil kedua anaknya, juga aku tidak keberatan. Mungkin ada baiknya untuk sementara waktu, supaya jangan terlalu sering datang dengan alasan ingin melihat anak. Karena terlalu banyak opsi dan pilihan yang sulit engkau pastikan untuk menentukan masa depanmu, sehingga aku dapat merasakan engkau sangat tertekan pada akhir-akhir ini. Semuanya menjadi berubah. Engkau kentara berpura-pura tertawa atau membuat senyuman palsu di bibirmu. Sehingga banyak orang menduga engkau sedang gembira. Padahal engkau tidak sedang seperti itu. Engkau sedang kelelahan, sedang mengalami kepenatan di dalam dirimu. Damaikanlah hatimu, wahai kekasihku. Aku selalu bersamamu. Apa yang sedang engkau alami nanti setelah terlewati akan menjadi indah. Percayalah. Hari ini kita berkeluh kesah, nanti esok hari kita berandai kapan kemarin terulang lagi. Engkau tidak salah, wahai kekasihku, karena engkau tidak mencari seorang kekasih, melainkan mencari lelaki yang dapat melindungi dirimu, yang dapat memberikan rasa nyaman. Selanjutnya, engkau tidak perlu menyimpan dendam kepada mantan suamimu. Yang penting pulangkan saja ke kampung aslinya sebagai orang asing yang tidak pernah engkau kenal. Itulah cara hidupmu sendiri yang harus engkau tempuh sendiri. Adapun bila kemungkinan ada yang menyertaimu, seperti aku umpamanya akan mendampingimu, tetapi tetap sifatnya hanya sementara. Yang akan menyelesaikan sampai di ujung perjalanan adalah hanya dirimu sendiri. Lalu engkau baru disebut seorang perempuan penyabar. Tatkala engkau mampu menelusuri lorong-lorong kehidupan yang tidak pernah engkau kehendaki dan engkau terima dengan segala pahit getirnya. Selanjutnya lebih baik engkau memilih sendirian daripada bersandar kepada seseorang yang tidak menyukai dirimu. Aku juga sama, lebih suka sendirian daripada berada di tengah hiruk pikuk dan kegaduhan orang-orang munafik yang ada di sekitar. Kemudian lagi, wahai kekasihku, seharusnya engkau mengerti bahwa air mata yang meleleh di pipimu itu hanya karena menangisi seseorang yang telah pergi meninggalkan dirimu adalah jauh lebih berharga daripada orang yang engkau tangisi. Sebetulnya aku ingin banyak bicara, wahai kekasihku, namun terpaksa aku harus diam tutup mulut. Ini bukan karena kehabisan bahan pembicaraan, melainkan karena saking banyaknya hal-hal yang tidak patut untuk dibicarakan.
Sementara ini aku baru berpikir, berangan-angan dan bercita-cita akan hidup bersamamu. Aku sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan, andaikan semua impianku telah menjadi kenyataan. Di tengah hatiku yang sedang menari-nari bersama angan-anganku sendiri, akan mendapatkan istri yang sangat cantik jelita. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang mengaku sebagai mantan suamimu. Dengan tanpa basa-basi dan manis mulut, dia memohon dengan sangat kepadaku untuk mengurungkan niatku menikahi dirimu dengan mempertimbangkan kasihan anak-anak. Berapa banyak kerugian materi yang telah engkau keluarkan untuk mempersiapkan pernikahan. Aku siap untuk memberi pergantian, katanya sambil menghisap rokok dalam-dalam. Sungguh dengan congkaknya dia menawarkan sejumlah uang, padahal mantan suamimu seorang sarjana, lulusan salah satu perguruan tinggi yang terkenal. Ternyata pendidikan formal hanya memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga, tetapi tidak pernah memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana kita merubah paradigma-paradigma lama yang sudah lama usang. Kujawab selanjutnya, harga diriku dapat ditukar dengan sejumlah uang berapapun besarnya. Kalau begitu aku mohon maaf, sambungnya lagi dengan menundukkan muka. Lalu aku berkomentar lebih jauh lagi. Aku tidak pernah takut menghadapi kegagalan. Baik secara sukarela maupun terpaksa. Aku akan terus berusaha sampai aku berhasil. Itulah hidupku. Aku tidak akan menoleh ke belakang karena aku tidak akan pulang. Mantan suamimu hanya diam, tertegun, seperti sedang merenungi sesuatu. Lalu aku lanjutkan lagi. Namun demikian, keputusan terakhir ada di tangan mantan istrimu. Dia sendiri yang akan menentukan. Silahkan engkau bujuk sendiri. Setelah kumusyawarahkan bersamamu mengenai maksud suamimu untuk rujuk kembali, engkau dengan tegas menolak sampai terucap dengan bahasa lokal. Amit-amit pitung turunan, sangat melelahkan sekali, aku betul-betul terkurung. Apa artinya hidup terkurung sekalipun sangkarnya terbuat dari emas? Akhirnya aku yakin engkau sudah punya tekad yang bulat untuk menerima kehadiranku. Tetapi tiba-tiba engkau menangis sedih sekali, memberitahu kepadaku bahwa dua anakmu dibawa pergi oleh bapaknya tanpa permisi. Melerai dirimu, ya sudah, ikhlaskan saja. Yang menculik bapaknya sendiri pasti akan disayang juga. Nanti setelah anakmu besar, aku pastikan anak-anakmu akan mengakui engkau sebagai ibu. Indramayu, tanggal 2 bulan 9 2021. Abah kita Abdul Syakur Yasin.